Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabitaran Putra. Di sini saya akan memodelkan eh, perangkat lunak ArcGIS ya untuk delineasi das dan juga layouting peta. Sekarang kita buka dulu ArcMap ya, ArcGIS-nya. Oke, kita pakai file yang baru. Kita klik new, ya blank map. Oke. Nah, di sini kita customize dulu extension, pastikan klik semuanya di checklist. Oke, kalau sudah, ini juga kita bisa munculkan table of contents, katalog atau search, tapi ini menyesuaikan aja. Nah, di sini pertama setting dulu koordinatnya di koordinat sistem. Nah, ini kan saya udah pernah masukin ya. Jadi yang sekarang kita pakai itu yang ini. Kalau misalkan belum ada, kita bisa ke projected UTM bagi 1984 yang Northern. Kita pakai yang 47. Nah, ini berhubung sudah ada, kita pakai yang ini aja, kita apply. Oke, selanjutnya kita add data ya. Kita ke datanya, kita masukin yang udah disiapkan. Oke, habis ini masuk mosaic tuner raster di search ya. Nah, sekarang masukkan. Untuk lokasinya saya misalnya kita bisa bikin folder baru, delineasi das Sitakura. Harusnya kita pakai file yang ini, kita add. Namanya demerge misalnya ya. Ya, jadi si mosaic tuner raster ini untuk menggabungkan semua data di kelasnya. Oke. Klik .div, dan pastikan jangan ada spasi ya. Takutnya ada yang salah kalau misalkan ada spasi gitu. Pakai scroll ya. Kita ulang isi lagi demerge .div. Oke, langsung aja kita setting spatial reference-nya. Ini kita bisa ambil dari geografi, koordinat sistem, lalu ke Word. Dan kita pilih yang bagian 1984. Klik OK. Udah. Nah, kalau pixel type itu dari salah satu Demnas kita bisa lihat. Nah, di sini ada di source, dia ada floating plot untuk pixel type-nya, untuk pixel depth-nya ada 32 bit. Kita klik aja nih 32 bit float. Nah, di situ kita ke number of bands, kita satu aja. Kalau udah kita klik OK. Kita tunggulah proses si loadingnya ini sampai muncul ada keterangan. Jadi ini kecepatan dia memprosesnya ini tergantung dari koneksi internet ataupun juga kinerja laptopnya. Dan berhubungan kinerja laptop saya juga gak bisa dibilang bagus, cuman pakai VGA yang terintegrasi ya, Intel Iris Xe dengan RAM 16 ya, lumayan. Nah, ini udah. Selanjutnya kita hapus saja ya yang terpisahnya. Nah, kita jadi pakai yang sudah digabung. Kita ke project raster untuk menyesuaikan si sistem koordinatnya supaya lebih akurat. Oke, kita klik aja, masukin si demerge, kita kasih nama dan pilih folder yang ini. Ya, projected.
.div. Nah, koordinatnya jangan lupa pakai zona 47 north. Klik OK. Kita tunggu lagi. Nah, jadi pakai 16 GB RAM ya. Terus juga ya prosesornya i5 generasi 11 tapi seri low power. Ya, seri U gitu. Jadi ya untuk daily masih oke lah. Cuman untuk aplikasi-aplikasi teknik sipilan memang rada berat gitu. Ya untuk game-game juga sih. Game-game sekarang. Nah, ini sudah Project Raster. Selanjutnya kita turunkan resolusinya supaya lebih ringan gitu ya. Sorry. Resample. Kita ke resample. Kita input si projective-nya, kita kasih nama resample. .div. Ya, jangan lupa formatnya .div ya untuk data-data ini. Kita skala-nya di sini 30 untuk X-nya. Ya, klik OK. Oh ya, ini kan dia gak muncul ya. Kita bisa zoom to layer aja. Nah, ini kita checklistnya hilangin aja ya. Kita zoom to layer. Sekarang kita add base map ya, ke imagery aja, tidak imagery supaya lebih apa ya, lebih enak aja sih. Nah, jadi sini kita tahu nih kalau misalkan si ini tuh udah benar si Demnasnya, dia berada di Pulau Sumatera ya, dan titik lokasinya udah benar harusnya ya. Sekarang kita add ya peta topografinya. Nah, ini kita pilih yang annotation cuma sama polyline aja. Kita klik OK. Nah, ini peta topografinya udah masuk nih di bawah ya. Nah, rada-rada nge-lag nih ya. Oke. Nah, sekarang kita ke geoprocessing. Kita akan atur parallel processing menjadi 0 supaya ketika kita selanjutnya nih akan menginput parameter untuk aliran sungai supaya gak ada error gitu ya. Kita coba sekarang ke fill dulu. Sorry, kurang L2. L1. Kita klik yang fill. Nah, di sini kita masukkan yang resample. Ini kita isikan fill.div. Kita klik OK, save, dan OK. Kita tunggu. Dan ya, sekarang kita tentukan flow direction atau arah alirannya. Nah, masukkan yang fill barusan. Di sini kita kasih nama flow dir.div. Ingat ya, jangan sampai ada spasi supaya gak error. Oke. Dan format .div-nya kita klik OK. Nah, ini di sini dia udah. Ini kita bisa lihat ada 1 2 4 8 16 32 64 108. Ini sudah benar ya. Nah, selanjutnya kita atur dulu. Enggak. Kita flow accumulation dulu. Nah, flow accumulation ini dia akan menampilkan si aliran sungainya secara menyeluruh gitu ya, lebih
detail lagi. Pokoknya kita akan lihat ya. Setelah kita masukkan di sini namanya dulu flow adaptive, udah gitu aja. Oke. Nah, udah ya. Nah, berhubung di sini si aliran sungainya cuman kelihatan dikit ya. Ini yang putih-putih, kecil-kecil. Kita coba atur sih di propertiesnya ya, warnanya ya. Ke classify, terus simbologi, terus classify, terus sini kelasnya kita pilih 2 layer aja, cukup 2 layer. Ini kita pakai warna putih aja sama biru lah ya, supaya representatif. Oke, tapi kita ini atur ininya dulu, dekati 0. Kita atur lagi sama biru, kita klik apply dan oke. Nah, sebenarnya udah lebih jelas ya. Kita coba cek langsung aja ya, nih arah alirannya, aliran sungainya, si sungainya ya. Nah, ini udah nyambung ya, udah nyambung. Kita zoom ya. Oke, sekarang nih ya, sekarang nah ini dia agak muncul. Nah, bentar, kalau terlalu dekat dia gak mau muncul ya. Nanti segini aja, saya juga gak tahu kenapa. Udah ya, kayak gini aja. Kita bakalan bikin si titik bendungnya. Nah, kita di katalog ya, kita cari folder yang kita jadikan tempat untuk menyimpan semuanya, si data-datanya. Terus kita klik new, save file, kita kasih nama titik bendung. Jangan lupa untuk koordinatnya sesuaikan di zona 47 north. Klik OK. Setelah itu kita start editing, editor ya. Kita klik titik bendung, kita klik OK, continue, dan sekarang ke editor lagi, snapping, more editing, ya ini editing Windows ya, kita create features. Nah, ini untuk kita mengapply si titik bendungnya, dan kita pastikan untuk menempatkannya di daerah yang diberi warna biru ini, si sungainya. Karena kalau misalkan di luar juga ya berarti pasti error ya, nggak akan representatif. Misalnya saya di sini. Nah, ini kan udah ya. Selanjutnya kita ke search lagi. Kita cari yang namanya snap point. Kita klik. Nah, di sini masukkan yang titik bendung barusan. Kita masukin yang flow accumulation. Dan kita kasih nama si snap point ini. Jadi untuk menandai si titik bendungnya. Snapple.div. Klik OK. Oke. Nah, ini udah. Selanjutnya, oh ya, ini belum di stop editing. Nah, udah. Sekarang kita akan buat watershed-nya ya, atau daerah aliran sungainya, dasnya. Kita search lagi watershed. Nah, di sini kita masukin flow direction
masukin juga si snap power yang barusan, namanya kita kasih nama das Shitakura. Nah, kayak gini aja. Oke, udah. Nah, di sini kita bisa lihat si daerah aliran sungainya yang begitu besar. Nah, sekarang kita mati-matiin aja ini karena udah gak dipakai. Sampai segini kali ya. Ini untuk das yang ini kita coba sesuaikan tampilannya. Di classified dulu, layernya satu aja, si classnya. Ini gak usah, kita langsung kasih warnanya aja, misal warna ungu boleh sih, atau warna apa ya, terlalu genjreng itu ya, warna oranye kali, oranye kayak gini. Nggak bisa, terus kita coba ke display ini transparasinya supaya lebih kelihatan petanya, misal 40%. Nah, kita klik OK aja, kita zoom out. Nah, udah. Nah, proses delineasi dashnya udah beres sampai sini. Sekarang kita layouting si ininya, kopnya ya. Kita coba sesuaikan dulu tampilannya supaya lebih dekat, lebih enak. Nah, begini. Terus kita ke layout view, kita page and pin setup, kita coba pakai yang A3 aja, landscape. Oke, ini kita tarik ke kanan sampai kira-kira sampai sini ya. Nah, begini aja. Habis itu kita bikin rectangle. Nah, rectangle ini kita properties, ini untuk code-nya, outline-nya nyalakan, fill color-nya no color, ininya hitam aja. Udah kayak gitu, kita apply. Oke, selanjutnya kita bikin lagi rectangle-nya, ini untuk logo ya, logo Unjani. Ini kita ganti dulu kayak barusan, no color sama hitam, apply. Oke, kita copy paste lagi. Ini yang bawah untuk nanti kita add data frame, itu tampak lebih kecil dari si petanya. Ini nanti kita akan buat legend ya di sini, dan sini ada penamaan si petanya. Nah, ini nggak usah berarti. Nah, kayak gini. Oke, sekarang coba bisa kita atur dulu arah mata anginnya, bentuknya bebas kayak yang ini misal ya. Kita perbesar, kita taruh di atas supaya jelas. Kita kasih warna yang kontras.
misalnya warna putih atau warna yang cerah-cerah, kita putih aja. Habis itu kita pakai legend dulu, boleh legend dulu. Nah, ini kita singkirkan semuanya karena cuman masukin yang watershed yang udah saja. Kita klik next, 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 finish. Sini kita klik properties dulu, kita stylenya kita ganti, reviewnya ada ya kayak gitu. Kita coba yang ini aja deh, apply. Oke. Nah, di sini udah. Nah, kayak gitu. Kita buat data frame dulu boleh. Terus kita add base mate, imagery. Habis itu kita ke sini. Kita temukan lokasi yang tadi. Nah, ini. Coba. Nah, ini. Nah, di sini sekarang kita add data dasnya ya. Tadi kita nyimpen di das sitakuraknya di delineasi. Nah, ini das sitakuraknya di watershed kita add lagi. Ya saja. Nah, di sini kita kasih warna aja yang gonjreng, yang kontras. Warna kuning atau warna biru muda boleh. Terus kita add rectangle untuk menandai aja. Kita properties lagi kayak tadi, no color, outline-nya warna merah bagus, merah bagus. Atau warna lain juga boleh, orange. Misalnya kayak gini, ditebelin ya, 3 gitu. Ini kita sesuaikan jaraknya kira-kira. Nah, misal kayak gini aja. Terus kita klik lagi yang layoutingnya, kita perkecil sesuaikan dengan bentuk ininya. Udah lah ya. Nah, sekarang kita coba add dulu, sebentar, coba yang ini dulu deh. Kita buat gridnya dulu, new grid, next, 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 next aja, finish, apply. Okay. Kita properties, ini left right, filenya
si gridnya tuh harus kelihatan ya. Mungkin udahlah kayak gitu aja. Nah, di sini juga kita kasih grid yang gedenya. Mana grid? Oh ya, di layer ya. Sorry, di layer properties, new grid, kita next. Misalnya kita ini kasih 10 aja untuk ukuran gridnya ya, kita kelihatannya. Next, bye. Oke. Ini masih belum representatif. Kita coba ke properties lagi, kita atur lagi. Coba itu kenalin. Semua labelsnya di sini pastikan cek di semua. Left right juga. Ukurannya kita naikkan ke 8 aja. Live. Udah kayak gini. Cukup. Jadi si labelsnya ini untuk memunculkan keterangan yang ini semuanya. Kalau kayak gini kita cukup aja. Terus sekarang kita add picture, logonya ini kita masukin, kita sesuaikan. Nah gini aja. Teks kita sekarang add text ya, dan nge-lag, always nge-lag ya. Bentar. Nah sedikit kendala ya, mohon maaf sebelumnya. Mungkin saya pause dulu sebentar. Oke, nah setelah ditunggu-tunggu ya, jadi memang ini gak tahu koneksinya, gak tahu kenapa ya, tiba-tiba barusan ya putih semuanya ya. Jadi saya tunggu lama dulu, baru dia muncul lagi gitu. Saya udah berapa kali bikin gagal terus ya. Oke, jadi di sini kita lanjutkan. Yakin barusan nggak ada kendala dari sinyal. Nah, sekarang kita kasih penamaan teks ya, add text. Oke, muncul nggak? Oh ini udah nggak kelihatan ya. Ada dua dia. Nah di teks ini kita bisa langsung aja kasih dia nama peta das si Takura. Nah di sini di size and position kita atur. Coba play dulu untuk melihat ya kecil. Misalnya kita pakai 8. Cukup gak? Ya. Masih kebesaran. Coba 7,5. Masih kebesaran 7 aja. Nah. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita akan membuat insert
lagi scale bar. Untuk scale bar ini bebas ya, ini untuk penskalaan. Misalnya pakai yang kedua, saya atur lagi warnanya warna putih lagi ya, supaya jelas kelihatan. Nah, di sini jangan lupa unitsnya pakai kilometers. Udah sih, udah ya. Kita taruh di bawah sini. Udah deh. Habis itu apa lagi? Habis ini ya seharusnya sudah beres nih ya. Kita coba cross check di sini. Ini udah arah mata angin, ini udah grid juga udah. Nah, kalau sudah semua ya, dicek juga sudah semuanya, legend sudah oke. Kita bisa save ya. Ini saya sudah save sebelumnya ya, di save as. Kalau sudah di save as filenya, kita langsung export map aja. Export map ke folder yang kita mau simpan di mana aja, bebas ya, di sini aja. Ya udah, namanya kayak gini aja, Dinasti Dasitapura. Kita save dan kita coba cek. Kita cek ya di lokasi foldernya di mana, bentar sebentar. Di sebelah Dinasti. Project mana ya tadi namanya. Nah, ini. Nah, sudah sekian dari penjelasan step by step tata cara delineasi das dan juga layouting pada perangkat lunak Arcis ya. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak rada ada kendala juga di Arcisnya, yang dari sinyal lah, dari mungkin perangkat laptopnya yang kentang. Ya udah, sampai jumpa di next video ya. Oke, terima kasih.